Oke, jadi di video kali ini gue akan bahas keluh kesah pemakaian Vario 160 setelah pemakaian 3 tahun. Itu keluh kesahnya dan penyakitnya apa aja gitu guys. Oke, dimulai yang pertama ya, dari mesin nih. Nah, kalau dari mesin setelah pemakaian lebih dari 3 tahun itu nggak ada masalah sih ya. Selama gue pakai ini motor selama 3 tahun tuh aman-aman aja. Ya, gue juga sebenarnya rajin ganti oli cuy ya, nggak pernah telat. Jadi sebulan sekali gue selalu ganti oli. Mungkin pernah sih sampai 5.000 km ya paling jauh itu gue baru ganti oli ya. Nah, jadi overall dari mesin selama 3 tahun sih no problem ya guys. Everything is fine, everything is good. Gue nggak merasa yang kayak ada apa sih namanya kayak suara gemericik atau gimana gitu ya, kecuali di bagian komponen CVT-nya, CVT yang di bagian sini cuy ya. Oke, jadi yang kedua kita akan bahas bagian CVT si Vario 160 ini, oke. Nah, kalau di bagian CVT selama 3 tahun itu gue sudah ganti belt ya. Itu gue udah ganti belt dan gue udah ganti karet slide ya. Itu yang gue ganti. Nah, kalau dari mangkuk pulinya itu gue belum ganti sama sekali dan lain-lain sebagainya ya. Pokoknya yang kayak mangkuk plat yang kayak gitu, mangkuk pulinya itu gue belum pernah ganti apapun ya cuy. Salah satu komponen yang agak apa ya namanya ya, agak vital ya kalau di motor ya, itu kan penggeraknya gitu ya. Nah, kalau kita beli yang agak KW ya takutnya nanti tahannya nggak lama gitu ya cuy. Duh, debunya banyak banget cuy. Padahal gue sengaja ngonten jam segini itu biar nggak ada debu ya, tapi malah ada debu. Ya udah resiko naik motor ya, resiko motovlog itu kayak gitu ya cuy ya. Ini kita balik dulu ke poin nomor 2 ya. Ada sedikit yang mau gue bahas juga. Nah, jadi selama gue pakai ini motor ya, emang sih awal-awal 5.000 km pertama itu emang halus banget sih ya cuy ya. Nah, entah kenapa udah pemakaian kayaknya udah 1 tahun lebihan tuh emang gak tahu emang bawaannya atau gimana ya. Nah, kalau si Vario ini emang kayaknya karakteristik dari beltnya emang agak kasar ya cuy ya. Kayaknya sih emang gitu cuy ya, cuma gue nggak tahu ya kenapa bisa kasar kayak gitu. Apakah emang mungkin cc nya terlalu gede ya. Aduh, jadi malu nih gue diliatin sama masnya. Oke, lampu merah, kita ngantri dulu sebentar ya cuy ya. Ini udah jam 6:11. Jadi orang-orang udah pada pulang kerja semua ya. Nah, termasuk gua sih. Emang tadi gua pulangnya jam berapa ya? Jam 5 tadi cuy. Oh, oke, lampu hijau, kita gas aja ke kota ya. Kita nyari spot-spot yang agak luas ya cuy ya, biar kita ngontennya juga lebih enak, asik. Kalau ngomongin soal performa Vario 160 ini emang gak ada habisnya gitu ya. Memang motor ini cc-nya gede ya cuy ya, 160 cc. Tapi entah kenapa semenjak gue pakai ini motor, kalau soal top speed itu nggak bisa melebihi dari 120 atau minimumnya 115 ya. Banyak teman-teman yang komen, bang top speed gue sampai 135, ada yang sampai 140 kayaknya pernah ya. Pokoknya 130-an gitu standar. Masa punya abang sampai 115 doang? Nah, itu dia, gue nggak tahu guys ya. Padahal kalau dibilang ada masalah di komponen CVT-nya, enggak cuy ya. Dan gue kalau mau buat konten top speed nih motor ya, 1 hari sebelumnya pasti gue servis dulu dan gue cek dulu semuanya gitu ya. Tujuannya supaya bisa lebih, mana tahu bisa dapat lebih jauh top speednya. Tapi ternyata emang sama aja. Mungkin keluaran tahun 2024 itu Honda udah ngasih limiter ya. Nah, gue nggak tahu apakah settingan dari ECU-nya atau emang standar bawaan motornya kayak gitu ya. Pokoknya kalau dia sampai 115 itu rasanya itu udah berat banget untuk narik ya cuy. Nah, gue nggak tahu kalau misalkan pakai knalpot racing mungkin dapat top speednya itu bisa lebih jauh lagi ya cuy ya. Oke, jadi kita bahas lagi poin nomor 4. Keluh kesah Vario 160 ini ada di handlingnya ya cuy. Kenapa gue bilang handlingnya? Selama 3 tahun gue pakai ini motor, di tahun ketiga lah baru gue cek dan ganti komstir. Dan kalau kalian cek postingan di YouTube gue itu gue ada paparin foto dari
kom setir gua cuy ya. Dan emang sih ya hancur banget ya cuy, jadi kayak bener-bener udah karat terus, dan bulir-bulirnya itu udah remuk semuanya ya cuy ya. Ketahuannya itu pas gua lagi bawa motor, terus kayak ada bunyi cetak-cetuk di bagian stang, dan gua mikirnya fix ini sih udah pasti kom setir ya. Sebelum ganti itu sih yang gua keluhkan itu cuman getaran di bodi doang sih guys ya. Nah terutama di bagian sini nih, yang dekat dudukan plat yang warna hitam ini yang kalian lihat ya cuy ya. Nah ini nih, itu adalah part yang sangat menyebalkan menurut gua ya. Kenapa menyebalkan? Karena sering getar di posisi idle, dan apalagi kalau misalkan kita lagi nabrak jalanan gak rata atau lubang ya, itu pasti kayak ada bunyi khasnya gitu ya. Kayak gimana ya, bunyinya kayak geruduk-geruduk, kan berasa kayak bawa motor becak gitu ya. Dan sangat tidak nyaman. Solusinya adalah diganjel ya cuy. Jadi di pinggirannya ini mungkin karena, nah jadi solusinya biar bunyi dari si dudukan plat Vario 160 ini nggak bunyi-bunyi ya cuy, itu diganjel pakai karet atau slot tip di pinggirannya ya. Nggak usah terlalu banyak ya cuy, tipis-tipis aja. Ya penting dia kayak padat aja dia guys. Nah jadi kalau misalkan masih bunyi lagi, berarti kalian harus kencengin apa sih namanya itu ya, dudukan headlampnya ya, dudukan apa sih ini, dudukan batok depannya ini loh guys. Jadi kalau ini dibongkar ya, waduh hampir ketabrak angkot gua. Itu dia kayak ada dudukan untuk pegangan si headlamp Vario 160 ini. Biasanya itu ditambahin ring ya guys, ditambahin ringnya. Gue udah lupa ring berapa, pokoknya ditambahin 1 atau 2 ring supaya batoknya itu lebih padat. Cara ngeceknya itu gampang banget guys ya. Kalian cukup goyang-goyangin aja batok varionya pakai tangan kalian dari bawah. Kalau misalkan ada getaran atau ada space ya, berarti emang fix harus ditambahin ring lagi ya. Terus apalagi nih yang perlu gua sampaikan ke kalian tentang keluh kesah Vario 160 ini ya. Selain dari handling, menurut gua body sih yang paling penting ya. Mungkin karena bodinya plastik ya cuy ya, jadi agak apa namanya, susah ngebersihinnya juga. Apalagi kan ini putih Dove ya. Nah gue mau cerita juga sedikit kenapa warna motor Vario 160 gue ini bisa berubah jadi putih kilat ya cuy ya. Jadi ceritanya waktu itu gue kan habis pulang kantor ya, motor kotor gue cuci di door smear, terus kayak masih banyak kayak bercak-bercak hitam kayak bekas oli gitu. Kebetulan kan sorenya gue habis servis ya. Nah terus gue beli tuh kit yang warna hijau ya, compound tulisannya. Gue poles malah jadi kilat ya. Dan ternyata setelah gue cek, emang compoundnya itu guys, emang dia dikhususkan untuk menghilangkan baret bisa, tapi kalau diaplikasikan ke dop pasti ya jadi kilat motornya. Jadi pelajaran juga sih buat gua ya cuy ya. Tapi emang kalau misalkan kedepannya gua bakal mau beli motor lagi, gua nggak bakal beli warna Dove lagi. Emang rumit bersihinnya guys. Kayaknya lebih gampang bersihin motor yang cat bodinya itu yang kilat gitu. Jadi nggak ribet ya. Kalau yang Dove itu ribet banget bersihinnya sumpah. Bahkan kalau kalian cuci di door smear itu nggak bisa langsung hilang. Kalian harus di rumah lagi, kalian harus gosok-gosok lagi ya, baru bisa hilang ya cuy. Susah banget ngerawat cat warna Dove. Oke, jadi apalagi yang mau gue bahas ya, selain dari body tadi udah bahas ya. CVT dari mesin gak ada masalah nih, motor awet-awet aja. Terus kemudian dari lampu ya standar lah ya. Oh iya, dari aki guys ya, setelah 3 tahun pemakaian di motor, aki dari Vario 160 yang gue pakai ini ya, itu sepertinya sudah mulai drop setelah 3 tahun pemakaian. Cuman masih belum terlalu parah ya. Ketahuannya itu dari indikator di sini ya. Nanti gue akan tunjukin ke kalian. Jadi baru-baru ini kalau misalkan kunci kontak on ya, kita nggak langsung starter, pasti indikator dari aki itu akan akan nyala ya. Indikator akinya itu warna apa ya, kayak warna merah gitu cuy ya. Nah gue akan tunjukin ke kalian guys.
Kayak gitu guys. Jadi kira-kira kayak gini indikatornya cuy ya. Jadi solusinya supaya aki dari motor ini nggak cepat soak ya, solusinya gampang banget. Kalian cukup matiin fitur ini ya, idling stop. Nah kalau kalian yang varionya belum ada fitur idling stopnya, ya lebih bagus sih menurut saya. Idling stop itu emang menghemat bensin BBM ya, tetapi di satu sisi dia itu makan aki gitu ya. Apalagi kalau misalkan di lampu merah kayak gini kalian on kan, otomatis mesin akan mati dan aki akan bekerja lebih keras untuk mensuplai listrik ya ke lampu-lampu motor. Apalagi kalau misalkan yang pakai lampu tembak ya. Nah kalau misalkan dia posisi off ya cuy, maka listrik dari motornya akan dibantu oleh spool. Kurang lebih seperti itu cuy ya. Nah ini kayaknya prediksi gua nggak lama pasti akan drop nih akinya ya. Tapi nggak tahu ya guys ya. Mungkin masih bisa dipakai ya, gua pakai dulu. Oh iya guys, ada satu hal janggal dari motor ini yang pengen gua sampaikan ke kalian juga ya. Apa itu? Adalah di bagian ban belakang. Ketika gua ganti ban belakang di motor, itu kan di standar 2 ya. Kemudian gua kan mau cek bannya sambil gua puter-puter. Ternyata itu nggak lurus guys ya. Jadi kayak ban belakangnya itu seperti ada agak belok ke kanan dan ke kiri sedikit aja. Seperti apa sih namanya, oblak ya, oblak sedikit. Nah gua nggak tahu apakah itu emang bawaan dari motornya kayak atau enggak. Tapi kalau gua tanya teman-teman yang lain sih emang sama gitu. Itu bukan berarti apa namanya bos armnya yang oblak ya. Kalau gua cek sih kemarin bos arm gua nggak oblak ya guys. Kalau bos arm oblak kan pastinya kalau kita goyangin kanan dan ke kiri dia akan goyang ya. Itu ciri-ciri bos arm yang oblak guys. Nah kalau di Matic kalau digoyangin atas dan bawah itu dia emang ada spare ya guys. Ya spare-nya itu nggak banyak, cuman dikit doang. Mungkin itu yang buat ban belakangnya itu kelihatan kayak oblak kalau di standar 2. Nah padahal kalau misalkan dia mau jalan sih fine-fine aja, nggak masalah gitu guys. Oke, sudah berapa menit kita berbicara. BTW di sini cuacanya hujan terus guys ya, nggak asik. Hampir setiap malam itu musim hujan terus ya. Padahal ini baru bulan berapa ya? Baru bulan 5 ini guys ya. Mungkin kalau kalian yang ada pertanyaan yang mau kalian tanyakan bisa komen di kolom komentar ya, gue akan bantu jawab kalau gue bisa jawab. Kalau nggak bisa ya gue kasih like aja deh. Ini bahaya banget nih jalannya cuy ya. Ini akhir-akhir ini di Pematang Siantar nih lagi banyak perbaikan jalan cuy ya. Bagus deh ya, supaya kita bisa lebih enak kalau speeding di sini mah ya. Terus tadi gue juga baru ganti oli. Gua nggak tahu oli apa, pokoknya oli Repsol, oli Repsol kayaknya guys. Padahal ya sebelumnya pas ganti ban sekitar 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu gua pakai oli Motul ya cuy. Nah cuman masalahnya oli Motulnya itu 1 liter guys. Jadinya tarikan mesin dari motor Vario ini lebih berat dan bising banget. Nah setelah gua turunin olinya jadi 800 mili, which mean gua udah ganti tadi ya, tarikannya jadi lebih enteng guys dan mesinnya lebih adem. Oke, mungkin video gua sampai ke situ aja cuy ya. Gua mau pulang dulu.